Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah bersama, ketika alam berbicara, kita sebagai manusia hanya bisa tunduk dan merenungi betapa kecilnya diri ini di hadapan kekuasaan Allah. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang mengguncang hati. Erupsi Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa yang kembali menunjukkan aktivitasnya dan membawa dampak besar bagi warga di sekitarnya. Inilah sebuah peringatan, sekaligus ujian bagi kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Berkah Bersama agar Anda tidak ketinggalan informasi penting, edukatif, dan penuh hikmah dari kejadian-kejadian dunia yang semakin mengingatkan kita pada tanda-tanda kebesaran Allah. Mari kita mulai pembahasannya dengan penuh empati, ilmu, dan ketenangan hati. Letusan Gunung Semeru kali ini terjadi secara tiba-tiba, memuntahkan kolom abu tebal yang membumbung tinggi ke langit. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, membuat warga panik dan berlari menyelamatkan diri. Banyak yang tidak sempat membawa harta benda, hanya pakaian yang melekat di tubuh, menunjukkan betapa cepatnya perubahan alam bekerja tanpa menunggu siapapun. Inilah momen ketika manusia diingatkan bahwa dunia tidak selamanya aman dan tenang. Di desa-desa sekitar lereng Semeru, abu vulkanik mulai turun menghujani rumah, pepohonan, dan jalan-jalan. Udara dipenuhi debu pekat yang membuat jarak pandang menurun drastis. Suasana berubah gelap meski waktu masih siang. Anak-anak menangis ketakutan, sementara para orang tua sibuk menenangkan mereka sambil tetap mengawasi arah awan panas yang terus meluncur cepat dari puncak gunung. Erupsi ini tidak hanya tentang semburan lava dan abu, tetapi juga tentang bagaimana warga merespons keadaan yang sangat mendesak. Mereka berkumpul di titik-titik evakuasi dengan rasa khawatir, namun tetap saling menguatkan. Semangat gotong royong dan empati sesama begitu terasa kuat, menjadi bukti bahwa dalam bencana, jiwa kemanusiaan selalu mampu bersinar lebih terang. Awan panas guguran menjadi ancaman paling mematikan ketika erupsi Semeru terjadi. Suhu yang sangat tinggi membuat apapun yang dilewatinya hangus dalam hitungan detik. Banyak rekaman dari warga menunjukkan betapa cepat dan dahsyatnya guguran itu meluncur, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi kekuatan besar yang menunjukkan kebesaran Sang Maha Pencipta. Material vulkanik yang mengalir seperti lahar kering, menutup jalan-jalan, menimbun rumah, bahkan menghancurkan jembatan yang menghubungkan desa-desa. Warga yang tinggal di zona rawan langsung digerakkan ke tempat aman untuk menghindari potensi korban jiwa. Para relawan dan petugas gabungan terus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Meskipun kondisi sangat berbahaya, di tengah kepanikan tersebut, ada banyak kisah haru tentang warga yang tetap berusaha menolong tetangga mereka. Ada yang mengevakuasi lansia di punggung, ada yang membawa anak-anak kecil, dan ada pula yang rela kembali ke zona bahaya untuk menyelamatkan hewan ternak. Momen-momen ini mengajarkan kita arti, keberanian, dan kepedulian yang sesungguhnya. Rumah-rumah yang sebelumnya berdiri kokoh, kini berubah menjadi tumpukan puing yang tertutup abu dan material panas. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus tinggal sementara di posko pengungsian. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan mata pencaharian, terutama para petani yang ladangnya tertimbun abu vulkanik tebal. Kerusakan ini bukan hanya fisik, tetapi juga menggores batin para korban. Fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan balai desa juga tidak luput dari dampak erupsi. Banyak bangunan yang rusak dan harus mendapat perhatian khusus sebelum bisa digunakan kembali. Aktivitas warga pun terhenti karena keselamatan menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah terus melakukan pendataan agar bantuan dapat segera disalurkan secara tepat. Meskipun kondisi memprihatinkan, warga tetap berusaha tegar. Mereka saling berbagi makanan, pakaian, dan keperluan sehari-hari. Atmosfer kebersamaan di posko-posko pengungsian menjadi bukti bahwa dalam kesulitan sebesar apapun, manusia tetap bisa saling menopang dan menguatkan. Tim SAR, TNI, Polri, para relawan, dan organisasi kemanusiaan bekerja tanpa henti, menembus abu, lumpur, dan material panas demi menyelamatkan korban. Mereka menggunakan peralatan terbatas namun tetap bergerak cepat. Banyak relawan lokal yang turun langsung
bahkan tanpa pengalaman. Hanya bermodalkan niat tulus untuk membantu sesama manusia. Semuanya bersatu demi mengurangi jumlah korban. Proses penyelamatan tidaklah mudah. Jalanan terputus, jarak pandang terbatas, dan lingkungan sekitar masih sangat berbahaya. Namun, keberanian mereka tidak surut sedikit pun. Setiap korban yang berhasil dievakuasi menjadi sumber harapan bagi keluarga dan warga lainnya. Kehadiran relawan menjadi cahaya di tengah kegelapan bencana di sela-sela proses penyelamatan. Banyak momen yang mengharukan. Ada keluarga yang berpelukan setelah dipastikan selamat. Ada anak kecil yang kembali menemukan orang tuanya. Dan ada pula relawan yang menangis karena tidak sanggup menahan haru melihat penderitaan para korban. Semua ini menggambarkan sisi manusiawi di balik tragedi alam yang begitu dahsyat. Abu vulkanik yang tersebar luas membuat kualitas udara di wilayah sekitar memburuk drastis. Banyak warga mengalami sesak napas, batuk, dan iritasi mata. Tenaga medis turun langsung membagikan masker dan obat-obatan. Jalanan berubah seperti padang pasir abu karena tertutup lapisan tebal, membuat aktivitas kendaraan terhambat. Situasi ini memerlukan perhatian khusus agar tidak menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Abu juga berdampak pada sumber air bersih. Banyak sumur tercemar, sehingga warga harus menggunakan pasokan air bantuan. Petani mengalami kerugian besar karena tanaman yang hampir panen mati tertutup abu. Ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian lokal. Pemerintah terus mengupayakan penanganan cepat untuk meminimalkan dampak lanjutan. Namun, dalam setiap ujian, selalu ada pelajaran. Abu vulkanik dalam jangka panjang sebenarnya dapat menyuburkan tanah, tetapi saat ini warga tetap perlu bertahan melalui masa sulit. Kesabaran, keteguhan hati, dan optimisme menjadi modal utama untuk bangkit kembali. Ribuan warga harus meninggalkan rumah mereka dan pindah ke lokasi pengungsian. Perjalanan menuju posko tidak mudah, terutama bagi lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Mereka harus melewati jalan licin, gelap, dan penuh hambatan. Di titik ini, kita melihat bagaimana solidaritas antar warga menjadi kunci. Setiap orang saling membantu, saling menguatkan, dan saling menjaga di posko. Suasana penuh campuran antara kecemasan dan harapan. Para ibu berusaha menenangkan anak-anak, sementara para bapak membantu membersihkan area atau menata perlengkapan. Suara tangis, doa, dan percakapan samar-samar terdengar berpadu menjadi satu irama yang sulit dilupakan. Mereka berusaha bertahan dalam kondisi serba terbatas. Meskipun berat, para pengungsi tetap menjaga kebersamaan. Banyak dari mereka yang mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, berzikir, atau saling memberi semangat. Inilah kekuatan mental yang sulit ditemukan dalam kondisi normal, tetapi sangat terasa ketika bencana menimpa. Pemerintah segera menetapkan status darurat dan menurunkan bantuan logistik serta tenaga ahli. Berbagai kebutuhan seperti makanan, air bersih, selimut, dan obat-obatan disalurkan ke posko-posko. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan jalur yang tertimbun material vulkanik. Koordinasi antara instansi terus dilakukan untuk memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Bantuan dari masyarakat umum juga mengalir deras. Banyak masyarakat yang mengirimkan pakaian, makanan, bahkan dana untuk membantu korban. Masjid, komunitas, organisasi pemuda, hingga lembaga zakat ikut turun tangan. Bencana ini menyatukan banyak pihak tanpa memandang perbedaan. Gerakan solidaritas ini membuktikan bahwa Indonesia selalu kuat dalam kebersamaan. Di balik musibah, selalu ada tenggen-tenggen yang mengulurkan kasih sayang. Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa pertolongan. Dan bantuan yang berdatangan ini adalah salah satu bentuk pertolongan itu. Erupsi Gunung Semeru bukan hanya peristiwa alam biasa, ini adalah peringatan bagi manusia agar selalu sadar akan kebesaran Allah. Meski teknologi berkembang pesat, manusia tetap tidak mampu mengendalikan bumi, langit, dan gunung-gunung. Bencana ini menjadi momen refleksi untuk memperkuat iman dan memperbaiki diri bagi sebagian warga. Musibah ini menjadi ujian berat. Namun Allah berjanji tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan manusia. Dalam keadaan sulit, para korban tetap berpegang pada doa dan harapan. Banyak yang mengakui bahwa bencana membuat mereka lebih dekat pada Allah dan lebih sadar akan pentingnya bersyukur dalam keadaan apapun. Kita pun sebagai penonton
Peristiwa ini harus mengambil hikmah. Alam tidak pernah berbohong. Ia memberikan tanda-tanda yang jelas bahwa dunia semakin tua, semakin rapuh. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memperbanyak amal, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan menjaga bumi yang Allah amanahkan kepada kita. Dari sisi geologi, Gunung Semeru memang termasuk salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Aktivitas vulkaniknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Para ahli mencatat adanya deformasi, peningkatan gempa vulkanik, dan penumpukan tekanan magma sebelum erupsi. Hal ini menjadi indikator kuat yang akhirnya memicu letusan besar. Material yang keluar dari kawah terdiri dari abu, batuan pijar, lava, dan gas beracun. Pergerakan awan panas guguran biasanya terjadi karena runtuhnya kubah lava yang menumpuk di puncak gunung. Fenomena ini sangat berbahaya karena kecepatannya bisa mencapai puluhan kilometer per jam, sehingga sulit untuk dihindari. Pemahaman ilmiah seperti ini penting agar masyarakat lebih waspada. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat mengambil langkah penyelamatan lebih cepat. Edukasi kebencanaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Meskipun kerusakan yang terjadi sangat besar, masyarakat Lumajang dan sekitarnya tidak pernah kehilangan harapan. Mereka percaya bahwa setelah hujan pasti ada pelangi, dan setelah musibah pasti ada jalan keluar. Banyak warga yang sudah mulai kembali ke desa untuk melihat kondisi rumah mereka dan memulai proses pemulihan. Pemerintah mulai merencanakan pembangunan jangka panjang, termasuk normalisasi aliran sungai dan relokasi beberapa permukiman yang berada di zona merah. Semua ini dilakukan agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang. Harapan tetap menyala. Meski jalan pemulihan masih panjang, kita pun harus ikut mendoakan dan mendukung warga yang terdampak. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan bagi saudara-saudara kita di sekitar Gunung Semeru. Semoga negeri ini selalu dalam lindungannya. Demikian pembahasan kita tentang erupsi Gunung Semeru. Semoga kejadian ini menjadi renungan untuk kita semua, agar selalu ingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Mari kita tingkatkan kepedulian kepada sesama dan selalu waspada terhadap tanda-tanda alam. Jangan lupa untuk terus menyebarkan informasi bermanfaat ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel Berkah Bersama. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.